Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi lanjutan 0,9% di level 6.905 dengan adanya net sell dari investor asing. Untuk di market reguler, net sell asing 799 miliar, sedangkan di all market mencapai 931 miliar. Lalu kita coba lihat guys untuk Nikkei Jepang hari ini juga koreksi 0,4%, sedangkan untuk Hang Seng Hong Kong naik 0,05% dan indeks Kospi Korea hari ini naik 4,3%. Jadi Korea ternyata masih bisa melanjutkan kenaikannya guys ya. Sedangkan ada ancaman nih dari sisi pelemahan kurs rupiah di mana rupiah hari ini kembali melemah 0,4% di level 17.506 rupiah per 1 US dollar. Jadi, ketika rupiah ini semakin naik, artinya semakin melemah, dan tindakan Bank Indonesia yang akan diambil untuk bisa kembali menstabilkan rupiah terhadap dolar adalah dengan menaikkan BI rate-nya. Sehingga tentunya nanti nilai tukar rupiah akan memiliki value yang lebih kuat terhadap mata uang dolar. Itu yang diharapkan ya dari dinaikannya BI rate. Tapi tentu saja kenaikan BI rate ini akan membuat market saham kembali tertekan, terutama untuk saham-saham perbankan dan saham lainnya. So inilah yang justru harus kita waspadai guys ya, dan nanti kita juga akan lihat bagaimana kondisi dari saham-saham perbankan kita. Kemarin sempat ada kenaikan, so saya harap teman-teman sudah ada yang take profit ya, mengamankan modal kalau sewaktu-waktu sahamnya sulit naik. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi geopolitik memang masih dalam keadaan yang belum terlalu stabil, di mana kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran pun masih dalam kondisi yang belum menentu ya, tidak menentu juga nih apakah akan ke arah yang positif atau akan terjadi perang kembali seperti itu guys. Karena memang dari kedua belah pihak ini belum ada yang mengalah, terutama dari Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump. Beliau kemarin menolak mentah-mentah ya proposal damai yang diajukan oleh Iran karena mungkin proposalnya itu kan memuat banyak perjanjian-perjanjian gitu guys ya. Misalkan wilayah Selat Hormuz harus dikuasai atau harus dikendalikan sepenuhnya oleh Iran. Nah, itu mungkin hal-hal yang tidak diinginkan ya oleh Presiden Trump. Jadi beliau belum menerima ya proposal dari Iran tersebut. Hingga hari ini ternyata Iran ya, negara Iran ini sudah mengerahkan beberapa kapal selam kecil untuk menjaga Selat Hormuz dengan ketat karena memang kedalaman dari Selat Hormuz itu juga tidak terlalu dalam guys. Jadi tetap ya menyelamnya pun tidak akan sedalam kapal selam yang besar. Jadi ya mungkin kapal selam kecil juga cukup gitu ya untuk menjaga di wilayah-wilayah Selat Hormuz ini. Namun inilah dampaknya terhadap harga minyak dunia atau harga minyak mentah crude oil WTI hari ini mengalami lonjakan kembali naik 3,7% di level 101 USD per barrel. Untuk Brent oil juga naik 3,6% di 107 USD per barrel dan ini harganya masih running ya. Lalu kita lihat untuk harga gold hari ini kembali turun 1% di 4.688 USD per troy ounce. Dan untuk harga coal atau batu bara hari ini koreksi 0,6% di 130 USD per ton. Jadi untuk harga komoditas, terutama untuk minyak dunia hari ini kembali naik dan ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Karena ada potensi saham-saham big caps ataupun big banks bisa turun. Tapi justru kita lihat di beberapa saham konglomerasi ini malah naik. Ya, jadi hopefully teman-teman semoga ya dalam kondisi market yang belum stabil, mungkin banyak hal yang perlu kita waspadai juga di kondisi market yang volatil, teman-teman ya saya harap sih bisa mendapat cuan dari saham-saham yang naik seperti itu. Jadi tetap kita akan bahas saham-saham yang potensial ya. Meskipun tidak ada jaminan next day saham tersebut naik, tapi setidaknya kita tahu ya alasan kenaikannya apa dan apakah masih ada potensi untuk naik lagi sehingga teman-teman nanti punya pandangan. Oh, kalau misalkan ada potensi naik lagi berarti masih bisa di hold nih atau mungkin masih ada peluang untuk masuk kembali, ya silahkan teman-teman eksekusi. Kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan di tangan masing-masing. Untuk BRI hari ini ternyata ada kenaikan 0,6% saja di level 3.220 per saham guys.
Dan kalau misal kita perhatikan guys, hari ini cukup netral. Ada YUXA yang hari ini net sell. Coba kita cek untuk BBRI. BBRI hari ini ternyata ada net sell asing di 57,2 miliar, masih mirip ya dengan net sell kemarin, sehingga teman-teman harus dipantau ya guys ya, terutama untuk net sell asing di saham-saham big banks nih, karena tidak semuanya kembali diakumulasi, ya malah ini justru berbalik net sell. Hari ini untuk BNI ternyata ada kenaikan 2,3% di level 3.910 per saham. Secara teknikal kita lihat sih ada potensi untuk sideways di sekitaran 3.800 sampai 3.900. Ya perlu dipantau juga guys karena BNI pun belum tentu akan naik tinggi. Ada normal akumulasi hari ini terutama dari ZPSQYU. Ada AKRX yang hari ini jualan guys ya, tapi kita coba langsung saja cek. Untuk BNI-nya hari ini ternyata ada net buy asing, tapi tidak besar, hanya 21 miliar saja. Seperti itu guys ya untuk net buy asing di BNI memang di bulan lalu pun cukup rutin, tapi ini tidak bisa menjadi patokan bahwa BNI bisa lanjut naik kecuali next day BNI masuk ke dalam top buyer asing ya atau diakumulasi diborong asing secara besar-besaran. Pasti itu akan terlihat juga di saham big banks lain. Misalkan nih kalau BRI, BCA, Mandiri itu sudah di buyback asing, asingnya sudah mulai borong lagi di saham-saham itu, ya teman-teman bolehlah pede ya, pede masuk ke saham-saham big banks kembali. Seperti itu guys ya. So kita lanjut ke saham selanjutnya ada Bank Mandiri di mana BMRI hari ini ternyata ada koreksi 0,2% di level 4.240 per saham. Cukup netral hari ini ada AG, AKZ, PBK yang jualan guys ya. Sepertinya hari ini diimbangi oleh domestik yang akumulasi sedangkan asingnya masih net sell di Bank Mandiri. Jadi BMRI hari ini masih ada net sell 181 miliar meskipun memang angkanya menurun ya dibandingkan kemarin. Kemarin itu net sell di 334 miliar, hari ini 181 miliar saja. Tapi masih dalam kondisi yang saya rasa sih belum stabil juga ya guys ya. Belum ada tanda-tanda akumulasi besar dari asing. Lanjut ke BCA. BCA hari ini juga koreksi 0,4% di level 6.125 per saham. Cukup netral, ada AGRF yang masuk, sedangkan AKYUKZBK hari ini jualan guys. Coba kita cek untuk BBCA. Nanti kita akan rekap juga ya saham apa saja yang diakumulasi hari ini dan saham yang paling banyak di net sell asing. Untuk BCA ternyata masih ada net sell asing meskipun angkanya tipis ya, 20 miliar saja, tapi tentu saja untuk BCA pun masih dalam kondisi yang belum oke nih kalau menurut saya. Masih ada peluang untuk kembali ke zona support setidaknya bisa menyentuh ke 5.800 jika ternyata ya benar-benar terjadi kembali ya perang antara Amerika Serikat dan juga Iran. Nah, ini yang perlu kita waspadai guys ya karena perang tersebut akan kembali membuat harga minyak dunia itu kembali naik dan tentunya dampaknya akan cukup luas. Bukan hanya untuk negara yang sedang berperang saja, tapi untuk negara-negara lain seperti Indonesia atau negara-negara Asia lainnya yang juga bergantung terhadap minyak dari Selat Hormuz. Dan ya negara Eropa, negara China juga tentunya akan terdampak ya guys ya. Jadi bukan hanya kita sendiri aja. Ini adalah kondisi instability condition ya dari global, bukan region seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke Adro. Untuk Adro ada kenaikan 6,12% di level 2.600 per saham. Kita lihat dari top 5 ini ternyata ada akumulasi guys dari AK, DX, CC, ZP dan juga BK. Sedangkan untuk retailnya banyak yang take profit alias jualan ya. Mereka mungkin amankan profit, amankan modal di saham yang sedang naik dan saya rasa itu tidak ada masalah. Seharusnya ada juga ya saham-saham yang sudah waktunya dipanen gitu ya atau sudah waktunya take profit saja. Saya rasa itu juga sebuah apa ya, sebuah antisipasi agar
tidak terlalu boncos di saham-saham yang sedang turun karena kan tidak ada jaminan sahamnya naik terus. Untuk Adro, ternyata hari ini menjadi salah satu saham yang diakumulasi asing dengan nominal yang lumayan tinggi, 95,1 miliar untuk net buy asing hari ini di saham Adro. Sekaligus kita pantau AAD dan ADMR, guys. Untuk AAD hari ini naik ya 3,2%, tapi asingnya ada net sell 13 miliar. Sedangkan untuk ADMR, coba kita cek, hari ini naik juga 2,2% dengan net buy asing 11,2 miliar. Nah, kalau misalkan ada kelangkaan seperti aluminium misalkan, nah teman-teman juga bisa pantau di ADMR-nya ya guys ya, seperti itu. Kita cek untuk ADMR, hari ini ADMR-nya ada kenaikan 2,2% di Rp1.825 per saham. Ada akumulasi dari ZP AKTP, tadi sudah kita lihat ya, 11 miliar untuk net buy hari ini di ADMR. Sedangkan untuk AAD, hari ini untuk AAD-nya ada kenaikan 3,2% di level 9.450 per saham, tapi asingnya net sell. Ada AGY PZP sebagai top sellernya. Net sell asing di 13 miliar ya, tadi juga sudah kita lihat guys ya. Oke, kita lanjut ke saham lainnya guys. Ada saham Konglo yang hari ini ternyata cukup menarik, yaitu ada BRPT ya, saham Pak PP yang ternyata bisa naik 14,8% setelah sebelumnya itu mengalami koreksi 4 hari berturut-turut. Setelah sebelumnya pun ada kenaikan 24,6% alias ARA. Jadi dia ARA lalu koreksi lagi, hari ini naik lagi ya guys ya. Kita lihat akumulasinya ternyata dari MG, AK, LG dan juga PD sebagai top buyer. Wah, ini menarik ya. Jadi congrats untuk teman-teman yang hari ini mungkin ada scalping di BRPT atau mungkin ada swing juga. BRPT hari ini di net buy asing 34,5 miliar dengan kenaikan 14,8%. Saya rasa banyak teman-teman yang hari ini cuan di BRPT mungkin bisa di atas 10% ya. Selanjutnya ada PTRO, hari ini juga naik 9,2% di Rp5.375 per saham. Ini juga mirip-mirip ya dengan BRPT tadi, meskipun tidak setinggi BRPT untuk kenaikan dan penurunannya. Jadi PTRO hari ini naik 9,2% di level 5.375 dan kita lihat ada normal akumulasi dari YU, CCPD, sedangkan BK, XL dan XC-nya jualan. Kita cek untuk PTRO. PTRO ternyata hari ini di net sell asing 19,7 miliar guys ya. Selain PTRO, kita pun pengen lihat CDIA. CDIA hari ini juga naik 5,4% di level 1060 per saham. Saya rasa ini cukup menarik karena memang belum jauh dari level supportnya guys. Jadi cukup oke ya untuk teman-teman pantau saham-saham Pak PP ini. Cukup netral hari ini, ada AKRX yang masuk dan net buy asing overall hari ini di 4,9 miliar untuk CDA. Selain CDA, kita coba cek cuan dan nanti ke brand ya. Untuk cuannya turun guys, net sell asing 174 miliar, ini harus hati-hati dan waspada ya, karena untuk di level sekarang juga tepat berada di level support, bahkan ini sebenarnya sudah tembus guys ya. Sudah tembus di bawah level supportnya di 990. Nah ini juga harus diwaspadai. Kita coba lihat untuk brand. Brand juga turun, hari ini ada distribusi dari KZ dan juga BK dengan net sell 8,6 miliar. Ya, untuk brand juga dia tembus support, jadi mungkin dipantau dulu saja ya, jangan buru-buru guys. Selanjutnya ada ISAT yang naik 7,8% di 2.350 per saham, ada akumulasi dari BK dan juga ZP. Kita lihat ada net buy asing ya untuk hari ini di saham ISAT. ISAT-nya di net buy asing 33,5 miliar. Cukup menarik ya. Salah satu saham telekomunikasi ini saya rasa teman-teman masih bisa hold selama harga sahamnya belum turun dan patah tren seperti itu. Oke guys, kita coba rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Ada Adro, Tins, Telkom, lalu ada INKP, BRPT, ISAT, Bufa, BBNI, BNBR, MAPI, Emas, lalu ada Kalbe Farma, ADMR, TCPI, Jasa Marga, MBMA, Geger, MBP, dan AMRT. Sedangkan untuk saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing, ada Antam, Bank Mandiri, Cuan, DSSA, BBRI, Bumi, Mina, Astra Internasional, lalu ada ICBP, BBCA, Tepia, PTRO, Aman Mineral, UNTR, PEK, CBRE, AADI, Bevin, dan MDKA. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.